Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucidin Yunizar dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hasil praktikum mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Berkelanjutan yang telah saya lakukan di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Happy watching! Sitorus 2001 mendefinisikan sumber daya lahan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Evaluasi lahan ini dikaitkan dengan penggunaan pada komoditas tertentu dan bagaimana tindakan pengelolaannya, di mana hasil penilaian kesesuaian lahan dapat berupa kelas kesesuaian lahan aktual dan kelas kesesuaian lahan potensial. Pentingkah dilakukan evaluasi lahan? Evaluasi lahan penting dilakukan karena sumber daya lahan terbatas dan adanya persaingan penggunaan ruang yang menyebabkan konflik lahan. Berikut adalah hasil penilaian kesesuaian lahan pertanaman padi sawah di Desa Cisontrol. Dilihat dari dua kualitas dan karakteristik lahan berupa media perakaran dan bahaya longsor, dapat disimpulkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual pertanaman padi sawah di Desa Cisontrol adalah aktual S3 dengan faktor pembatas dominan REH. Setelah ditingkatkan menuju kelas kesesuaian lahan potensial, dapat disimpulkan bahwa potensial S2 dengan faktor pembatas dominan REH. Berdasarkan hasil evaluasi lahan di Desa Cisontrol, dapat diketahui bahwa kelas kesesuaian lahan aktual berada pada kelas kesesuaian marginal, dengan faktor pembatas dominan adalah media perakaran, yaitu kedalaman tanah dan bahaya longsor. Akan tetapi, melalui upaya perbaikan, maka kesesuaian lahan dapat berubah menjadi kelas cukup sesuai S2. Adapun upaya-upaya perbaikan untuk peningkatan kelas kemampuan lahan yang dapat dilakukan pada lahan sawah di Desa Cisontrol, yaitu dengan pemberian pupuk organik untuk meningkatkan kualitas media perakaran, serta membuat teras dan guludan, membuat saluran air, pengapuran, dan pemberian pupuk organik untuk meminimalkan bahaya longsor. Setelah mengetahui kesesuaian lahan, selanjutnya adalah penentuan status daya dukung lahan. Kenapa harus menentukan status daya dukung lahan? Karena untuk mengetahui gambaran mengenai rasio atau selisih antara sisi ketersediaan lahan dan sisi kebutuhan lahan. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, ketersediaan lahan di Kecamatan Rancah adalah 16.925,0978 hektar. Untuk kebutuhan lahan untuk hidup layak adalah 0,416 hektar per orang. Dan untuk kebutuhan lahan adalah 24.544,169 hektar. Maka, untuk penentuan status daya dukung lahan adalah membandingkan antara ketersediaan lahan dengan kebutuhan lahan. Dapat dilihat bahwa nilai ketersediaan lahan Kecamatan Rancah lebih kecil dari kebutuhan lahan. Maka, dalam kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa lahan Kecamatan Rancah berada pada nilai defisit atau terlampaui. Faktor penyebab dinyatakan defisit atau terlampaui salah satunya yaitu karena kelebihan penduduk dan wilayahnya sudah tidak bisa menampung jumlah penduduk. Karena perubahan kondisi tata lingkungan,
tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan, bahkan merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya. Dari hasil kegiatan pertanian maupun non-pertanian dan kegiatan manusia sehari-hari dapat menyebabkan pencemaran dan degradasi lahan. Dapat dilihat pada foto yang terdapat pada layar bahwa lahan pertanian kebun campuran di Desa Cisotrol terdapat pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari, meliputi sampah rumah tangga dan aktivitas lainnya. Hal ini menyebabkan tanah menjadi terdegradasi karena lapisan atas tanah tertutupi oleh sampah yang menjadikan tanah tidak produktif. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus pencemaran lahan di Desa Cisontrol adalah yang pertama menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replant. Selanjutnya melakukan bioremediasi agar tidak terdapat kontaminan pada sampah yang dibuang. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida pada kegiatan budidaya. Yang keempat, mengurangi atau menghindari membeli barang kemasan, karena barang kemasan adalah tidak ramah lingkungan. Yang kelima adalah membuat tempat pembuangan sampah yang jauh dari lingkungan pemukiman. Yang terakhir adalah membuang sampah dengan benar pada tempatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang melihat dan mendengarkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.